Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fatur Rahim dengan NIM 4012406. Pada hari ini saya akan membahas isu yang semakin relevan di tengah dinamika perekonomian global, yaitu problematika ekonomi Islam di Indonesia. Ekonomi Islam bukan sekedar alternatif sistem ekonomi, ia menawarkan solusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, keadilan, dan Meskipun Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, implementasi prinsip ekonomi Islam masih menghadapi berbagai tantangan. Melalui presentasi ini, kita akan mendalami lebih jauh mengenai problematika yang ada serta potensi solusi untuk memajukan ekonomi Islam di dunia. Mari kita bersama-sama mencari jalan menuju sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Berikut latar belakang dari penelitian. Sistem ekonomi syariah yang berlandaskan pada hukum dan ajaran Islam menawarkan pendekatan yang holistik dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga dimensi spiritual dan moralitas dalam perilaku ekonomi. Berikut rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, apa saja tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam? Yang kedua, bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap ekonomi Islam? Dan yang terakhir, sejauh mana masyarakat memahami dan menerima Islam? Dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam di Indonesia. Selanjutnya, untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah mempengaruhi pengembangan ekonomi Islam, dan yang terakhir untuk mengkaji sejauh mana masyarakat memahaminya. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini. Karya memberikan manfaat bagi penulis dengan meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tantangan di Indonesia. Ini juga melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah, membangun jaringan dengan akademisi dan praktisi, serta menambah kredibilitas dalam karir penulis di sektor terkait. Kedua, karya tulis ilmiah tentang ekonomi Islam memberikan pandangan mengenai isu-isu terkini, menjadi sumber referensi bagi akademisi dan praktisi, serta mendorong diskusi tentang solusi tantangan ekonomi. Selain itu, karya ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam pembangunan ekonomi. Lanjut pembahasannya, yaitu mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis perilaku manusia untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, berbeda dengan ekonomi konvensional yang fokus pada kelangkaan sumber daya. Ekonomi Islam menekankan kesatuan umat dan kolaborasi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara etis dan spiritual. Ekonomi Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara aspek material dan moral dalam kehidupan. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip dasar. Larangan riba. Definisi riba secara harfiah berarti peningkatan, dan dalam syariah mengacu pada nilai tambahan yang diperoleh dari pinjaman yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Riba sering terjadi ketika utang yang tidak dilunasi tepat waktu dilipat gandakan. Riba dalam Islam dilarang keras dalam Islam dan dianggap sebagai dosa, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 130. Jenis-jenis riba ini terdapat dua kategori besar. Riba karena utang, riba qard dan jahiliyah, jual beli, riba fadl, riba nasiah, dan riba yad. Yang kedua, larangan gharar. Definisi gharar berarti ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menyebabkan kerugian. Dalam fikih, gharar adalah ketidakpastian mengenai suatu transaksi. Hukum gharar, transaksi yang mengandung gharar dilarang karena berpotensi mengambil harta orang lain secara tidak sah. Terdapat dua jenis gharar. Yang pertama, gharar katsir, yaitu transaksi dengan ketidakpastian besar, seperti jual beli barang yang belum dimiliki. Yang kedua, gharar khafi, artinya ketidakpastian kecil yang dibolehkan dalam kondisi tertentu. Ketiga, larangan maisir. Maisir adalah transaksi yang tidak pasti dan mirip dengan perjudian, bertujuan meraih keuntungan dengan usaha minimal.
Hukum Islam dilarang sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Jenis-jenis maisir termasuk perjudian yang melibatkan taruhan antara individu. Yang keempat, konsep zakat dan sedekah. Tujuan zakat yaitu berarti membersihkan dan mensucikan harta. Zakat terbagi menjadi zakat fitrah dan zakat mal. Tujuannya untuk membantu orang miskin dan mengembangkan kekayaan batin. Definisi dan tujuan sedekah. Sedekah adalah amal sukarela yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pemberian sedekah harus dilakukan tanpa menyakiti penerima dan tidak mengharapkan pujian. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi ekonomi dalam Islam. Riba, gharar, dan maisir merupakan praktik yang dilarang. Zakat dan sedekah adalah cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan spiritual. Pembahasan selanjutnya mengenai perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Ekonomi Islam telah berkembang di Indonesia sejak masa klasik 738 sampai 1932 Masehi. Berkontribusi dari tokoh seperti Abu Yusuf dan Ibn Khaldun, kontemporer 1930 sampai sekarang. Pemikiran ini berfokus pada analisis isu sosial, moneter, dan sistem perbankan. Kebangkitan ekonomi Islam direspon oleh para ilmuwan Muslim yang ingin menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, menawarkan distribusi yang adil sebagai alternatif sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Di Indonesia untuk ekonomi Islam semakin kuat dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang berhasil bertahan dalam krisis 1997. Pemerintah juga mendukung dengan produk hukum yang mengatur praktik ekonomi Islam. Penerapan ekonomi Islam di Indonesia, prinsip dasar ekonomi Islam berlandaskan pada ketuhanan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Beberapa prinsip utama meliputi kepemilikan dan amanah. Sumber daya dianggap sebagai amanah dari Allah, memungkinkan kepemilikan pribadi dalam. Selanjutnya zakat, kewajiban membayar zakat sebagai bentuk distribusi kekayaan. Dan yang terakhir, larangan riba. Semua transaksi harus bebas dari riba, mendorong keadilan dalam perdagangan. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat terbagi berbagai bidang. Yang pertama, di bidang bisnis, etika dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam menetapkan harga. Yang kedua, keuangan, pembiayaan tanpa bunga dan sistem bagi hasil meningkatkan kesejahteraan. Dan yang terakhir, di pasar modal, prinsip syariah diterapkan dalam investasi untuk menciptakan pasar yang adil. Ekonomi Islam di Indonesia berkembang dengan dukungan dari tokoh-tokoh dan lembaga pemerintah. Penerapan prinsip-prinsipnya mencakup etika bisnis, keuangan mikro, dan pasar modal yang semua bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Pembahasan selanjutnya mengenai kebijakan pemerintah dan dampaknya. Hukum Islam dan ekonomi syariah di Indonesia. Hukum Islam telah ada sejak kedatangan Islam ke Nusantara, membentuk dasar hukum nasional. Undang-undang seperti perkawinan, peradilan agama, haji dan wakaf mengintegrasikan hukum agama. Pentingnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 menjadi dasar bagi pengembangan bank syariah, mendorong pembahasan RUU lain terkait ekonomi syariah seperti sukuk dan asuransi syariah. Tantangan dalam penolakan. Partai Damai Sejahtera dan PDI Perjuangan menolak RUU Bank Syariah, mengklaim bertentangan dengan kebinekaan. Penolakan ini mirip dengan resistensi terhadap RUU Peradilan Agama pada tahun 1989. Landasan hukum pada pasal 29 UUD 1945 mendukung keberlakuan hukum agama termasuk hukum Islam. Dampak kebijakan pemerintah dalam legalisasi hukum Islam meningkatkan legitimasi ekonomi syariah. Yang kedua, dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, mendorong pertumbuhan alternatif keuangan berbasis syariah. Yang ketiga, regulasi yang mendukung, memperluas pasar dan partisipasi masyarakat. Yang keempat, penyelesaian sengketa,
menyediakan kepastian hukum untuk pelaku usaha, dan yang terakhir tantangan dari penolakan, mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan investor. Kebijakan pemerintah Indonesia mendukung pengembangan ekonomi syariah meskipun masih menghadapi tantangan dari penolakan politik. Integrasi lebih lanjut dalam sistem ekonomi nasional diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Berikut kesimpulan dari penelitian ini. Penelitian ini membahas tantangan dan peluang dalam pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip syariah, ketidakpatuhan terhadap regulasi dan infrastruktur keuangan yang masih kurang memadai. Meskipun lembaga keuangan syariah berkembang, banyak individu yang salah memahami produk dan layanan keuangan syariah, sering menganggapnya terbatas pada umat Islam dan mirip dengan sistem konvensional. Untuk mengatasi masalah ini, penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui edukasi yang menyeluruh sangat penting. Selain itu, perlu ada penguatan regulasi dan penegakan hukum agar lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai prinsip syariah. Rekomendasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah termasuk meningkatkan edukasi tantangan ekonomi Islam, berinvestasi dalam infrastruktur keuangan syariah, dan mendorong kolaborasi antar berbagai pihak. Secara keseluruhan, dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat ekonomi syariah, meningkatkan inklusi keuangan, dan mencapai kesejahteraan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Demikian apa yang sudah saya sampaikan. Sebagai penutup, kita telah membahas berbagai problematika yang dihadapi ekonomi Islam di Indonesia, mulai dari tantangan regulasi hingga pemahaman masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun banyak hambatan, potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar, mengingat populasi muslim yang signifikan dan minat yang terus berkembang terhadap produk dan layanan berbasis syariah. Untuk mewujudkan ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Kita juga perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ekonomi Islam di Indonesia dapat tumbuh dan berkontribusi positif bagi pembangunan ekonomi nasional. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Mari kita terus berupaya mendalami dan mengembangkan ekonomi Islam demi kesejahteraan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.